Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Hari ini saya akan coba mempresentasikan kajian pemanfaatan satu data Polri untuk mendukung pemolisian prediktif. Problem yang ada selama ini di pemerintahan adalah data akurasi rendah, tidak mutakhir, dan sulit diakses. Lantas dari sini mengakibatkan inefisiensi dari sisi waktu dan biaya untuk birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu perlu dicari solusi yang dapat mengatasi hal tersebut. Presiden dalam rangka menanggulangi masalah tersebut menerbitkan Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Dengan digulirkannya Satu Data Indonesia diharapkan dapat menjawab tantangan atau dapat menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi-bagikan, sehingga hal ini dapat menjawab problem yang terjadi. Rencana aksi Satu Data Indonesia ada 4 bagian yang penting, yaitu sumber data, prinsip satu data, pembinaan data, dan data prioritas. Untuk sumber data, pemerintah pusat 87 kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan umum. Untuk prinsip satu data, kebijakan Satu Data Indonesia adalah satu standar data, satu metadata baku, interoperabilitas, dan kode referensi atau data induk. Pembinaan data, data keuangan negara oleh Departemen Keuangan, data statistik oleh BPS, Badan Pusat Statistik, dan data geospasial oleh Badan Informasi Geospasial. Data lainnya akan dibicarakan atau disepakati melalui forum Satu Data Indonesia. Data prioritas ada 4, yaitu prioritas nasional, strategis nasional, major project dalam RPJMN dan RKP, dan arahan Presiden untuk kebutuhan mendesak. Dari sumber data sini, pemerintah pusat 87 kementerian dan lembaga, maka di sini Polri juga termasuk salah satu lembaga yang memiliki kewajiban untuk mendukung Perpres 39/2019. Oleh karena itu, Polri menerbitkan Perpolri nomor 4 2022 tentang Satu Data Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang pada prinsipnya ingin menghasilkan tata kelola data pemerintah dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi-pakaikan. Tentu dengan Satu Data Polri ini akan mendukung visi terwujudnya Indonesia yang aman dan tertib. Dan sekali lagi, dengan cara itu maka bisa digunakan untuk pemolisian prediktif. Sekilas info mengenai Perpol nomor 4 2022, pengarah data adalah Kapolri, wali data adalah divisi TIK Polri, dan produsen data adalah Satker tingkat Mabes Polri dan Satker pada tingkat kewilayahan. Dari Satu Data Polri ini yang secara normatif akan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi-pakaikan ini, maka kami mencoba untuk mengkaji pemanfaatan Satu Data Polri untuk mendukung pemolisian prediktif. Pertanyaan kajiannya adalah, apa urgensi ketersediaan data pada Satu Data Polri yang dapat mendukung pemolisian prediktif? Bagaimana mengintegrasikan data yang dimiliki Polri untuk pelaksanaan Satu Data Polri untuk mendukung pemolisian prediktif? Selanjutnya, bagaimana menganalisis strategi keamanan data dalam rangka Satu Data Polri yang berintegritas untuk mendukung pemolisian prediktif? Dari rumusan masalah, kami mencoba untuk fokuskan menjadi 3 tujuan. Yang pertama adalah menginvestigasi urgensi ketersediaan data yang ada dalam fungsi Polri untuk pelaksanaan Satu Data Polri yang dapat mendukung pemolisian prediktif. Yang kedua, menganalisis integrasi data untuk pelaksanaan Satu Data Polri yang dapat mendukung pemolisian prediktif.
Yang ketiga, menganalisis strategi keamanan data dalam rangka satu data Polri yang berintegritas untuk mendukung pemulihan prediktif. Teori-teori untuk pendasaran kajian antara lain teori tentang big data analitik, teori tentang sistem manajemen dan teknologi informasi, teori tentang analisis data dengan AI, teori investigasi, analisis dan integrasi data, teori tentang predictive policing, teori tentang keamanan jaringan komputer atau biasa disebut Internet Working Security. Big data, teori tentang big data secara prinsip dengan adanya big data itu akan membuat kita mampu memahami dan berinteraksi dengan dunia yang berbeda, karena kita bisa mendapatkan insight yang lebih dalam ketimbang era sebelum big data. Yang kedua, dengan big data memungkinkan organisasi mengidentifikasi pola dan tren yang tidak terlihat sebelumnya. Dan big data memiliki 3 karakteristik 3V dan 2V. 3V pertama yang penting adalah volume, veracity, dan variety. Volume datanya besar, velocity kecepatan datanya dan diproses dalam waktu yang nyata atau real time, dan variety keanekaragaman data. Kalau dulu data biasanya terbatas hanya teks atau tulisan, sekarang bisa bermacam-macam data, bisa teks, video, gambar, bahkan juga suara, itu bisa diolah dengan pendekatan big data. Terus ada lagi veracity dan value. Veracity berkaitan dengan keandalan data. Value berkaitan dengan nilai sebuah data. Diumpamakan misalnya data yang sama dengan waktu yang berbeda tentu akan menghasilkan value yang berbeda. Teori sistem dan teknologi informasi prinsipnya adalah untuk implementasi TI itu diperlukan perencanaan, pengembangan, dan pengujian yang teliti dan dilanjutkan dengan pelatihan yang efektif serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Artinya dalam implementasinya sistem dan teknologi informasi itu tidak ada kata final, tetapi dilakukan continuous improvement dan continuous innovation. Teori tentang analisis data dengan AI. Secara prinsip, AI itu adalah komputer yang berfokus pada pembuatan agen cerdas, yaitu sistem yang dapat mengamati lingkungan dan mengambil tindakan untuk memaksimalkan peluang keberhasilan dalam mencapai tujuan tertentu. Artinya dengan AI ini berbeda dengan pendekatan konvensional. AI dapat mempelajari, jadi fitur yang digunakan ataupun pengguna yang menggunakan itu sekaligus merupakan ilmu baru bagi si AI itu untuk menjawab untuk memberikan solusi di pertanyaan berikutnya. Misalnya contohnya machine learning ya. Machine learning ini prosesnya ya input data, analis data, find patterns, make prediction, dan store result. Nah, di sini perbedaannya dengan konvensional adalah untuk membuat prediksi, machine learning selalu belajar dari inputan data baru yang juga nanti diminta atau diajukan oleh pengguna. Jadi pengguna meminta sesuatu, feedbacknya itu merupakan inputan atau data baru yang akan digunakan untuk mengambil keputusan. Sehingga sebenarnya dengan machine learning ini mesin dapat selalu belajar dan memperbaiki jawaban-jawaban berikutnya. Sebagai contoh misalnya di sini analisis prediktif dengan AI dikutip dari Kaplan dan teman-teman dalam bukunya Predictive Policing, The Use of Predictive Analytics in Policing oleh Carleton dan teman-teman. Terlihat bahwasannya dengan menggunakan dataset yang cukup, ya, sebuah area dapat di mapping untuk melihat risiko terjadinya jumlah tembakan, artinya jumlah kejahatan penembakan. Di sini low-nya yang paling rendah, gradasinya paling ringan, warnanya yang paling gelap adalah high 8. Dengan cara ini maka pihak keamanan dapat melakukan atau merencanakan tindakan atau menugaskan personel dengan perlengkapan yang berbeda. Tentu pada saat ditugaskan pada areal yang hitam yang lebih gelap, ya, perlengkapannya akan berbeda dengan area yang lebih putih, atau personel yang ditempatkan tentu dengan
keahlian yang berbeda. Semakin tinggi kerawanannya, maka diperlukan semakin tinggi kompetensi atau keahlian dari personel tersebut. Inilah contoh predictive analysis yang dapat digunakan oleh polisi. Ya. Selanjutnya, teori investigasi, analisis, dan integrasi. Secara prinsip ada 4 langkah, yaitu identifikasi, klasifikasi, integrasikan data, baru mengimplementasikan strategi manajemen data. Artinya adalah dalam implementasi selalu diawali dengan identifikasi, klasifikasi, dan integrasi. Pemolisian prediktif, banyak literatur yang membahas ini. Kami hanya ingin mengambil intisarinya. Secara prinsip, pemolisian prediktif itu selalu menggunakan mathematics, predictive analytics, teknik analisis lainnya, dan juga berbasis data, serta memiliki target atau tujuan, entah untuk mengklasifikasi atau untuk memprediksi dan seterusnya. Nah, dengan kata kunci berbasis data ini, maka di sini pemolisian prediktif memang secara genetik membutuhkan data yang benar-benar akurat sehingga bisa melakukan prediksi atau pengambilan keputusan yang juga berkualitas. Teori tentang keamanan jaringan komputer di sini pada prinsipnya untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang biasanya disebut sebagai segitiga keamanan informasi atau triad information security triad. Ada confidentiality, integrity, dan availability. Di sini digambarkan misalnya ada simpul atau nodal peralatan teknologi informasi. Sebelum memasuki dunia internet atau ke dunia luar, meskipun di dalam perlengkapan atau server atau peripheral itu sudah memiliki antivirus, namun tetap diperlukan firewall. Firewall ini membatasi antara dunia internal dan eksternal, sehingga serangan-serangan ke dalam peripheral atau perangkat yang ada di dalam sebuah ekosistem itu tidak dapat ditembus secara langsung. Paling tidak sudah ada hambatan pertama. Metode kajiannya, paradigmanya adalah positivis, pendekatan kajiannya adalah kualitatif, dan metodenya adalah analisis dokumen atau studi literatur. Langkah-langkahnya identifikasi, pengumpulan sumber literatur, evaluasi dan seleksi literatur, catat dan kelompokkan informasi, analisis dan sintesis literasi, tulis kajian literatur, review atau proofreading kajian setelah itu selesai. Hasil dan pembahasan dari hasil kajian. Untuk bagian pertama, urgensi satu data untuk mendukung pemolisian prediktif. Hasilnya adalah dengan adanya satu data ini, maka akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional yang otomatis di sini akan terjadi peningkatan kinerja dalam pemrosesan dan pengolahan dan penggunaan data. Yang kedua, pengambilan keputusan berbasis data dapat lebih akurat dan terintegrasi. Transparansi dan akuntabilitas meningkat ya sejalan dengan adanya sistem data yang terintegrasi. Kerjasama antar lembaga menjadi lebih mudah karena satu data ini mendukung interoperabilitas data antara Polri dengan instansi pemerintah lainnya. Keamanan data secara normatif dengan menerapkan standar data dan disiplin yang dilakukan sesuai dengan prosedur keamanan data yang umum ya, yang sering yang ada di sistem informasi, maka diharapkan standar data atau pengelolaan datanya akan lebih kuat ya, terjaga ya dari ancaman dan penyalahgunaan. Untuk selanjutnya, implementasi dan integrasi yang dilakukan adalah merumuskan kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan data. Ini diperlukan agar ketika nanti pada tataran implementasi tidak terjadi benturan antara satu bagian dengan bagian lainnya, termasuk membedakan mana data yang masuk dalam kategori privacy di leveling ya, privacy tingkat
di tingkat berapa, level 1, level 2, level 3, dan mana data yang bisa digunakan untuk publik. Karena memang dalam satu data Indonesia ada 4 kriteria tadi, yaitu standar datanya, didukung metadatanya juga ada metadatanya juga. Yang ketiga, selain metadatanya ada juga memiliki kode referensi dan data induk, sehingga setiap data memang bisa dibagi pakaikan ya, antar instansi maupun secara internal maupun eksternal. Selanjutnya, mengembangkan infrastruktur penyimpanan data yang mampu menangani data dalam jumlah besar dengan mengoptimalkan yang sudah ada. Nah, di sini bisa menggunakan teknologi penyimpanan secara cloud bisa, ataupun mungkin secara misalnya edge computing. Mengumpulkan dan integrasi data, perlu dilakukan pengumpulan data yang sudah ada selama ini ya, termasuk data dari internal dan eksternal Polri. Integrasi data dilakukan dengan menggunakan kaidah yang sudah diterapkan, yang tertulis di dalam Perpol 4 2022 tentang satu data Polri. Teknologi big data dimanfaatkan untuk memproses data dalam skala besar. AI dan machine learning digunakan untuk menganalisis, identifikasi, dan pola, tren, dan anomali. Ini bisa digunakan untuk mempercepat proses dan meningkatkan akurasi. Pada akhirnya diperlukan portal satu data, karena dengan cara ini maka pemolisian prediktif akan bisa lebih optimal. Selanjutnya, kajian keamanan jaringan satu data Polri mendukung pemolisian prediktif. Kita belajar dulu dari insiden di bulan Juni 2024 di mana Indonesia mengalami insiden besar terkait keamanan data di pusat data nasional, yaitu terjadinya serangan ransomware Lockbit 3.0. Ini menyerang server dan mengenkripsi data, sehingga mengakibatkan gangguan operasi di lebih 200 lembaga pemerintah dan layanan publik. Nah, ini menjadi suatu peristiwa yang cukup memprihatinkan ya, ketika pemerintah Indonesia mewajibkan untuk memusatkan dalam satu tempat data, namun ternyata data itu belum bisa dijaga dengan baik ya, sehingga terjadi kerugian yang cukup besar. Kejadian ini mengungkapkan kelemahan dalam sistem keamanan. Serangan tersebut, kalau kita baca di literatur banyak atau di sumber-sumber tertentu, itu hanya dengan menonaktifkan Windows Defender. Setelah itu, penyerang langsung bisa memasuk ke dalam ekosistem dari jaringan di pusat data nasional, sekaligus mengeksploitasi isinya. Nah, untuk hal ini maka kita tidak dapat tergantung dengan satu lapisan keamanan saja. Perlu dikembangkan beberapa lapisan keamanan. Karena memang berbeda antara birokrasi fisik dan birokrasi data. Birokrasi fisik sifatnya bisa hierarkis, tetapi kalau birokrasi data itu biasa difahami itu point to point, flat. Ya, misalnya begini, di dalam birokrasi fisik misalnya ada ketua, wakil ya. Nah, kalau di sini tidak. Sebenarnya antara hubungan antara mereka itu bisa langsung. Ibaratnya dari tingkat office boy itu bisa langsung akses ke direktur, tidak ada halangan kalau secara internet working. Namun kalau secara birokrasi fisik berbeda. Nah, ini mindset seperti ini juga perlu dimiliki oleh pemangku kepentingan atau orang yang diberi otoritas untuk mengolah data. Pertahanan perimeter ini juga penting sebelum masuk ke dalam ekosistem pusat data. Itu perlu adanya firewall dan sistem deteksi dini, intrusion detection system yang berfungsi untuk sebagai garis pertahanan pertama. Nah, di sini bisa menggunakan AI untuk melihat traffic data yang bersifat anomali, tidak seperti biasanya, sehingga bisa segera diantisipasi sebelum serangan masuk ke dalam jaringan. Selanjutnya, untuk kajian keamanan jaringan satu data Indonesia,
itu strategi keamanan yang dari hasil kajian perlu diusulkan keamanan hibrida. Hibrida itu maksudnya misalnya Polda, Polres masing-masing itu memiliki data lokalnya sendiri. Lalu dengan data lokal tersebut ya, dia wajib untuk melakukan sinkronisasi dengan cara mengirimkan replikasi datanya untuk dapat digunakan oleh nodal atau simpul lainnya. Jadi hubungan di dalam data ini berbeda dengan hubungan secara fisik. Meskipun secara fisik Mabes Polda itu hierarkis, namun kalau bicara data ini sebenarnya flat saja ya, flat ya, artinya point to point. Nah, dengan cara ini lalu semuanya akan memasuk data ke apa yang disebut sebagai satu data Polri. Nah, satu data Polri inilah yang menjadi acuan. Even ya, misalnya terjadi sesuatu hal yang kerusakan data di satu simpul ya, atau titik, atau katakanlah di satu Polres ya, atau Polda ataupun Mabes bahkan ya, tidak akan mengganggu yang lainnya. Oleh karena itu, dengan hibrida ini perlu menggunakan misalnya desain berlapis ya, jadi menyimpan data sensitif secara terpusat dan data lainnya terdistribusi. Yang kedua, teknologi cloud dan edge computing. Maksudnya teknologi cloud itu memberikan menyerahkan proses data dan layanan lain di dalam cloud. Nah, contohnya teknologi cloud itu misalnya Amazon Web Service, Google Cloud, Alibaba Cloud, terus IBM Cloud. Nah, ini contoh, jadi kita menyerahkan semua data ke sana misalnya dan proses sehingga data kita bisa akses meskipun kita dengan laptop atau HP atau perangkat yang low spec atau disebut biasa dibahasakan dengan laptop kentang atau HP kentang. Nah, tapi tentu ada risikonya, makanya nanti kalau menggunakan strategi ini harus dipastikan bahwasannya diletakkan dalam cloud yang kredibel ya, kalau bisa yang lokal di Indonesia saja tapi kredibel, dan tentu nanti dilakukan NDA dulu. Terus edge computing itu adalah hampir sama, berbeda. Edge computing itu justru setiap titik memproses, jadi kita menyimpan itu sudah selesai. Nah, di sini tentu bandwidthnya akan lebih banyak ya, karena setiap titik misalnya begini, semua entah Polda dan Polres menyerahkan data ke sebuah cloud server yang disebut sebagai satu data nasional, satu data Polri. Oleh karena semua pemrosesan di dalam situ, ada risikonya kalau di sana tidak kuat akan terjadi bencana. Nah, yang alternatif kedua, setiap Polda, Polres, bahkan Polres, Polda itu memiliki proses data dan layanan, fitur-fitur pengolahan layanan lainnya di situ, dan datanya sudah jadi dikirimkan ke satu data Polri, misalnya dalam hal ini ditetapkan di Mabes misalnya. Nah, di sini memang beban di setiap titik menjadi besar, tetapi kalau ada terjadi sesuatu entah di pusat atau di salah satu titik lokal, ini tidak akan terlalu berisiko meskipun energi yang dibutuhkan menjadi lebih besar. Selanjutnya, redundansi dan pemulihan bencana, pencadangan data secara terpusat sambil mendistribusikan salinan untuk mengurangi risiko kehilangan data, manajemen kebijakan terpadu. Tantangannya tentu kompleksitas manajemen, koordinasi kebijakan, dan biaya implementasi yang tinggi. Selanjutnya, untuk kajian keamanan jaringan satu data, perlu dilakukan strategi sistem backup berlapis untuk meminimalkan insiden, misalnya backup harian dan mingguan. Yang kedua, backup offsite, artinya menyimpan salingan data di lokasi berbeda secara geografis dan dijaga kerahasiaannya, tidak ada yang tahu. Nah, itu kalau kita lihat berita di waktu yang lalu, bahkan seorang pejabat ya pusat data menjelaskan ke publik lokasi geografis penyimpanan data cadangannya. Ini menurut mindset paradigma keamanan jaringan, ini tindakan yang sangat berisiko ya. Sebaiknya itu dirahasiakan karena lokasi itu juga menjadi salah satu keunggulan
ketika terjadi bencana, insiden penyerangan data. Atau backup air gap, ini menyimpan salinan backup yang benar-benar terpisah dari jaringan utama untuk melindungi data dari serangan cyber. Jadi biasanya di sini diputus datanya sehingga antara datanya dan backupnya ini benar-benar terpisah. Ya tentu nanti ada selisih ya, ada perbedaan data ya, karena biasanya ada periode di mana memang dipisahkan, diputus. Lalu kajian keamanan jaringan satu data di Indonesia itu implementasi strategi backup berlapis, itu misalnya strategi 321, menyimpan 3 salinan menggunakan 2 media yang berbeda dan 1 salinan offsite. Nah, dengan cara ini menyimpan 3 salinan data yang 2 media penyimpanan berbeda, yang 1 offset, ini memastikan bahwa data tetap dapat dipulihkan misalnya terjadi kegagalan pada beberapa lapisan backup. Strategi kedua, pemantauan dan pengujian reguler, melakukan pengujian pemulihan data secara berkala. Jadi dibuat semacam simulasi serangan ya. Nah, bagaimana SLA-nya, Service Level Agreement ya, dari sistem ini, berapa lama dapat memulihkan data itu. Ini perlu ya dilatih sehingga ketika terjadi insiden yang sesungguhnya sistem akan lebih siap. Untuk pengaturan waktu dalam pengiriman data antar pusat dan lokal, itu bisa sinkronisasi terjadwal, artinya misalnya setiap berapa waktu, setiap 1 jam dan sebagainya, atau sinkronisasi real time, misalnya setiap dirubah datanya yang langsung berubah, atau transfer batch, artinya setelah sejumlah data tertentu baru di update. Nah, namun ada kelebihan dan kekurangan. Tentu kalau yang terjadwal, misalnya ada interval waktu tertentu, di sini integritas data akan jadi bermasalah. Jadi kalau di literatur sering dituliskan, misalnya ada di kasus perbankan ya, bank A, bank B ya. Ketika di bank A ini dengan menggunakan sistem terdistribusi atau tersebar ya, decentralized, misalnya seorang nasabah mengambil duit saldonya 100.000, diambil 50.000 ya, atau 100.000 diambil 100.000 harusnya 0. Dia pindah ke lokasi B, di mana di lokasi B belum dikirimkan disinkronisasi, belum dikirimkan replikasi data terupdate karena memang belum waktu jadwalnya. Nah, ketika si konsumen X ini sampai di lokasi B, maka dia bisa mengambil data 100.000 sendiri. Nah, ini contoh dari integritas data yang lemah kalau sinkronisasinya ini tidak menggunakan strategi yang tepat. Kalau yang waktu nyata itu lebih baik, tetapi nanti berkaitan dengan cost ya, biaya ya, karena semakin waktu real time semakin besar baik bandwidth dan seterusnya, energi listrik dan seterusnya. Dari hasil dan pembahasan ini tadi, lanjutnya kajian keamanannya ini, jadi dari kajian ini perlu diterapkan strategi keamanan data hibrida. Artinya adalah setiap simpul ya, misalnya Polres, antar Polres, Polda, itu juga memiliki data lokalnya masing-masing. Meskipun dia akan memfeeding satu data Polri ya, tapi dia masing-masing ya, sebagai sebuah simpul data, dia memiliki data yang masing-masing. Sehingga ketika terjadi insiden keamanan data, maka resiko itu akan lebih minimal. Namun demikian, di sini ada kombinasi. Selain itu juga satu data Polri itu merupakan data yang terpusat juga. Dia centralized juga. Artinya semua data di-feeding dan disentralkan sana. Jadi ada 2 kombinasi antara centralized dan decentralized ya, kita sebut sebagai strategi keamanan data secara hibrida. Tentu nanti untuk implementasinya perlu didetail lagi ya, bagaimana yang terbaik ya, arsitektur terbaiknya seperti apa, mengikuti kondisi real di lapangan. Lalu kesimpulannya, dari hasil kajian berarti disimpulkan urgensi tinggi dalam penerapan satu data Polri untuk mendukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi-bagikan dan dapat mendukung pemulihan prediktif.
Yang kedua, integrasi data. Hasil kajian menyimpulkan untuk mencapai integrasi data dalam rangka mendukung pemolisian predik perlu dilakukan pengembangan kebijakan, pengembangan infrastruktur teknologi, pengumpulan dan integrasi data eksternal internal, pemrosesan data dalam skala besar, pemanfaatan AI, dan pengembangan portal satu data Polri. Untuk strategi keamanan data dari hasil kajian, maka perlu menerapkan strategi keamanan data dengan pendekatan sistem hibrida yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dari sisi keamanan dan kinerja akan lebih baik ya, dan lebih aman untuk keamanannya akan lebih aman karena memiliki beberapa opsi-opsi peletakan data dan proses di dalam jaringan komputer. Baik, terakhir untuk rekomendasi ya, jadi untuk mendukung pemolisian prediktif ini, untuk kepemimpinan di satu data ini diperlukan kepemimpinan yang kompeten sehingga paham ya persoalan ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan bencana data. Ketersediaan dan kualitas data, perkuat integrasi data, implementasi strategi keamanan dengan jaringan yang tepat, mendorong kolaborasi antar lembaga internal dan eksternal, manfaatkan dan budayakan pemolisian prediktif lebih lanjut dengan memanfaatkan satu data Polri. Demikian presentasi ini. Sebelum ditutup ada kata bijaksana. Satu-satunya kebijaksanaan sejati adalah mengetahui bahwa Anda tidak mengetahui apa-apa. Oleh Socrates, filsuf Yunani. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam.